Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajma'in. Al-Fatiha. ولجميع الأولياء الصالحين العلماء العاملين والأئمة المجتهدين ولجميع المصنفين والمؤلفين المفسرين المحدثين ولأساتذتنا ومشايخنا المعلمين ومعلماتنا إن الله تعالى يحيينا بحملته فيجدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا جداتنا جداتنا ولمن حقوق علينا ولمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. وعليكم ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علوما نافعة ورزقا حلالا طيبا واسعا في دين الدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا وأنت أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ayat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus Bapak Haji Riyadi, Bapak Riyadi dan keluarga besar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, singkat hadirin jemaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah senantiasa yang berusaha bersyukur kepada Allah bagi yang cerah mikir kembali tak berusaha dapat menghadiri kajian rutin kita setiap hari Jumat. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Ya Rasulullah Allah jadikan kita hamba yang selamat afiat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam tak lupa yang perlu sampaikan pada junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menampil kita menuju dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kitab Ayyuhal Walad juga pada Imam Al-Ghazali. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Ayyuhal walad, wahai anakku, ba'du masailika min hadza al-qabil, sebagian permasalahanmu ya dari penerimaan ini. Wa amma al-waqtu alladhi yastaqimu lahu jawab faqad dzakarnahu fi al-muslim. Sebagian besar itu terdapat pada kitab yang akan disebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Artinya sebagian besar masalah hati, masalah ilmu batinnya itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian di sini dijelaskan
Hukia an-Nasyabla An-Nasyabli diriwayatkan dari Imam Asy-Syabli rahimahullah, semoga Allah merahmati. Qaddama arba'ami'ati ustadzin. Beliau Imam Syubla itu telah berkhidmat, artinya menuntut ilmu kepada arba'ami'ati ustadzin, pada 400 ustadz. Jadi seorang Syekh Syubla itu menuntut ilmu ngaji oleh 400 ustadz. Nah, terus dia ustadz. Orang-orang dulu ngaji luar biasa. Patah hati sebenarnya mengambil sama-sama segi ya, karena pentingnya berguru ya. Waqala, kemudian beliau berkata, qara'tu arba'ata ala fi hadits. Imam Syubla mengatakan, setelah aku mengaji pada 400 ustaz, lalu aku membaca 4.000 hadis. 4.000 hadis baca sejak berhadis arba'in tablet. Kalau ini arba'in ala 4.000, menit arba'in tablet itu hadis arba'in 40 hadis. Summa khtartu minha, lalu aku pilih dari 4.000 itu hadis satu hadis saja. Saya pilih dari 4.000 hadis itu mana yang bisa mengcover semuanya. Wa amiltu bi, lalu aku amalkan satu dari semuanya. Jadi yang disimpulkan ternyata ada satu kesimpulan dari 4.000 hadis yang dibaca itu. Ya, wa khallaitu ma siwahu, dan aku sisihkan selainnya. Artinya selain itu aku kosongkan, yang aku ambil yang satu. Jadi seperti itu apa? Dari pegangannya dalam hidup Syekh Syubla itu dari 4.000 hadis yang dia mutola'ah dari 400 ustaz. Lianni ta'amaltuhu, karena aku merenungkan betul hadis ini, kata beliau, fawajadtu khalasi wa najati fihi, dan aku temukan dalam hadis ini khalasi, kemurnianku, keikhlasanku, wa najati, dan keselamatanku fihi, di dalamnya. Jadi suatu hadis ini ia ternyata perjawaban dari keselamatan dan keikhlasan. Maka ilmu al-awwalin wal akhirin, dan inilah ternyata yang disampaikan oleh ilmu al-awwalin wal ilmu akhirin. Tersebut ilmu al-awwalin dengan lain, dengan akhirin, dengan akhir-akhir, pokoknya ilmu awalin akhirin, awal dan akhir inilah ternyata yang dijadikan pegangan. Kullaku semuanya ada di sini. Ilmunya orang dulu, ilmunya akhirin itu sama kalau berbicara tentang derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mundarja fi, masuk semuanya di dalam hadis ini. Selaku bagian-bagian ilmu tahu lete muli. Fakta itu di dalam mencukupkan dengan satu hadis ini jadi pegangan kata Syekh Syubla. Padahal karena Rasulullah SAW dan itu adalah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Qala li ba'dhi ashabi, dia berkata kepada sebagian sahabat-sahabatnya, apa kata beliau? I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha, wa'amal li akhiratika biqadri baqa'ika fiha, wa'amal lillahi biqadri hajatika ilaihi, wa'amal lin-nas biqadri sabrika 'alaiha. Nah, hadis Nabi nasihat kepada sahabatnya, i'mal, beramallah engkau di dunyaka, untuk dunia, biqadri maqamika fiha, seukuran engkau akan tinggal di dalam dunia itu. Jadi semakom kita, seukuran kita ini tinggal di dunia, maka bekerjalah untuk itu. Misalkan sudah hidup hanya 20 tahun, 40 tahun lagi, maka bekerjalah untuk apa? Untuk sekedar kita bisa hidup 20-30 tahun lagi. Lebih dari itu, maka sisihkanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencari dunia ini kadang melampaui daripada batas hidup kita, yang itu pun ukurannya tidak kita bawa menuju alam akhirat kita. Kepegawaian pagi, siang, sore, malam untuk dunia saja. Padahal makom kita di dunia ini sebentar saja. Makom kita, dan kita tidak tahu sampai kapan kita ini punya hidup di dunia. Jadi untuk kepegawaian, ya ukurannya mau kita telur, mau kita minum untuk sehari, 2 hari, 3 hari. Nah itu namanya sudah
memenuhi makom kita, kebutuhan kita. Selebihnya maka carilah selain dunia. Makanya kata Nabi dalam perkataannya kepada Abu Bakar dan Nasrul Ibad juga disampaikan, beliau mengatakan, ya, minal mustaqfirin am minal mukaffirin. Ada manusia itu yang memberatkan kehidupan atau meringankan kehidupan. Kata Abu Bakar, anak minal mustaqfirin am mukaffirin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kami ini termasuk dengan simbratan hidup atau meringankan hidup? Nah, tidak lebih berat atau ringan? Ya, lebih berat hidup atau meringankan hidup? Lebih simolah atau simberat? Nah, ini. Ya. Kata Nabi, "A'antum minal mustaqbirin am minal muqaffirin?" Apakah kalian itu termasuk yang memberatkan hidup atau tidak? Abu Bakar bertanya, "Anahnu ya Rasulullah minal mustaqbirin am muqaffirin?" Apakah kalian termasuk memberatkan atau meringankan ya Rasulullah? Kata Rasul bertanya, "Ya Abu Bakar, kita kamu yaumi." Wahai Abu Bakar, kau punya makanan untuk hari ini kau makan? Nah, ada ya Rasulullah. Waktu Abu Bakar dan makanan untuk besok ada. Nah, kata Abu Bakar, waktu Abu Bakar dan makanan setelah besok, artinya lusa. Ya, lusanya ada lagi. Nah, kata Nabi, "Fa'tanna mustaqilin." Kalau begitu, engkau ini memberatkan hidup, berarti tidak meringankan hidup. Maknanya adalah bahwa kalau dalam 3 hari saja yang kita makan itu ada, yang kita minum lengkap, kemudian yang kita pakai ada, yang sehat walafiat 3 hari, kemudian kita ini masih menjadi lebih dari sekedar itu, kemudian meninggalkan bagian daripada akhirat kita, artinya tidak fokus 3 hari ke depan dalam kecukupan, maka ini berat hidupnya jemaah. Ya, berat apanya? Berat hisabnya. Berat apa? Berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ini memberatkan hidup, maknanya ya berat pada saja Allah Ta'ala, seolah-olah dunia ini hanya ya segala-galanya. Jadi dalam waktu jelo dikira belum lo katakan beras itu waktu setahun mahal. Kira-kira kilo beras berapa? Kata Rasulullah, jangankan jelo-jelo ya Rasulullah 2 tahun harga apa tuh? Itu sebenarnya sudah mencukupkan makom kita. Ya, kenapa kemudian kita itu masih fokus saja kepada dunia, tapi nggak fokus ke akhirat? Kan aneh. Ya, makanya ulama-ulama itu ya sedikit bekerjanya dengan lain untuk makomnya di dunia itu dia tahu sebentar saja, tapi makom akhiratnya dia itu cari lebih-lebih. Ya, lebih-lebih itu waktu kita sehat dan sempat ya menjadi bocoran hujan, makanan kita ada, anak sehat dan seterusnya. Nah, seharusnya ialah bagian itu mencukupkan kita untuk hidup kita di dunia. Ya, carilah sisi lainnya yang akhiratnya. Jadi dunia doa sampai tidur sedemikian bunyi ngasih melek mati dan dunia pikirannya kata-kata hijau mati. Ya, artinya apa? Tidak ada wilayahnya untuk makom yang lain. Cukupkan makom kita di dunia ini sekedar kehajat kita. Hajat kita apa? Hajat kita makan, hajat kita minum, hajat kita sehat dan seterusnya. Sudah cukup. Kalau kita beramal untuk itu dunia sekedar makom itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan hidup kita. Dan apa? Dan akan memberikan timbangan amal kita. Ya, maka fokuslah kepada akhirat kalau sudah kita punya makom dunia. Wa amal akhiratika biqadri baqa'ihi. Dan beramal untuk akhirat dengan ukuran baqa'uka, tinggalmu, lamamu di dunia. Ya, lamamu di akhirat. Artinya kalau kita berpikir dunia, berpikirlah bahwa dunia itu kita punya makom sebentar saja. Kalau berpikir akhirat, berpikirlah kita bako. Kita ini kekal di akhirat. Dan arah selesai akhirat. Arah selesai akhirat. Ini sampai piran akhirat. Ini arah. Mendunia sampai piran. Sampai ke mati. Nah, tutup sudah selesai dunia. Itu namanya makoman. Mau tutup dunia kita ya selesai sudah. Tapi akhirat
itu nggak ada ujung. Ya, amal itu kemudian arah seibrit, amal kita seibrit, sementara yang kita butuhkan adalah sampai selama-lamanya, abadal abad, selama-lamanya. Maka rugi kita yang ganti sedikit, kemudian kita melalaikan yang banyak sekali sampai tidak ada ujung. Dan apa ujungnya? Abadal abad, surga yang kekal, di akhirat kekal, neraka juga kekal. Ya. Maka kalau perlu berpikir bahwa akhirat itu kekal, ya aman, maka kita akan muncul untuk mempersiapkan dirinya. Mikir malah menang jangan mikir dunia saja, untuk mati, untuk ya tinggal selaku, tapi akhirat tidak akan mati lagi, ya, dan akan mati lagi. Sehingga mati itu 2 kali, hidup ya 2 kali, tapi tidak mati lagi. Mati pertama sebelum ditiupkan roh, ya mati kedua setelah dicabut roh. Hidup pertama setelah ditiupkan roh, hidup kedua setelah ditiupkan kembali di dalam kubur. Ya, 2 kali, tapi tak mati lagi. Nah, akhirat itulah yang tidak ada mati lagi, maka disebut inna darul akhirata la hayawan. Hidupnya sesungguhnya ya akhirat. Ya, di kubur itu ya kita masuk dunia akhirat yang sudah mulai hidup yang abadi. Ya, kan tutu. Nah, sementara amal kita terbatas hanya segi duit, ya, tapi yang kita butuh adalah untuk keabadian. Nah, maka jemaah, ya injak-injaklah kita ini tidak kekal di dunia, tapi kekal di akhirat. Ialah dasarnya syairnya berguru Syekh Hambani. Ya, ada terlebih apa mesti kita nyanyi ada inna ama inna fidil kuat. Ya, saya pelajari ternyata. Ya, apa terusan? Baju petasan era kalau dihilang luar biasa. Itu dari hadis ini. Ya, ternyata ingat kita ini sudah tua dan baru makom selesai. Jadi, nah ada dokter harus dibaca dan gawat muda. Dan ya, makanya akhirat itu yang selama itu kan bukaan beliau Al-Maghfur, ya, Islam hamba. Ternyata mengambilnya di sini bahwa akhirat itu selama-lamanya. Ingat kita ini dah tua, kita akan mati, sementara kita dia akan bertanggungjawabkan segala-galanya sebentar itu selama-lamanya. Jangan dibuka, makanya maka jemaah sesibuk apapun pelunggup dan dedek kehilangan amal akhirat. Dia sibuk waktu sibuk enak sibuk apa sibuk sibuk mongkas, sibuk makan, sibuk ngeriak, sibuk menjadi. Tapi kesibukan itu ada makomnya, sebentar aja. Tapi akhirat terus pelunggup, tidak butuh makom, terus lakukan semampu pelunggup, ya semampu kita. Wa amal lillahi bi qadri hajatika ilaih, dan beramallah kepada Allah bi qadri hajatika ilaih, sesuai kebutuhanmu kepada Allah. Ya, kalau dia butuh surganya Allah, maka beramallah untuk mendapatkan surganya Allah. Ya, kalau dia butuh rezeki yang banyak, maka beramallah sesuai agar rezeki dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu kan Maha Adil. Ya, adilnya apa? Apa yang belum mau Allah kasih. Ya, sesuai dengan apa? Takaran ibadah kita. Ya, saking adilnya Allah, sekik kebagusan terjadi isi 10 satu kejahatan itu tidak dicatat 2, 3, 10, tapi 1 saja. Dan itu pun setelah terulang 10 kali atau 7 kali. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala menuntut yang belum besar hajat kita itu ada pada Allah. Ya, sementara kita ini jarang bermunajat untuk hajat ke Allah. Ya, pas kesenang, pas kita tidak lagi butuh, ya jarang bermunajat, jarang ngendang Allah Ta'ala. Padahal hajat kita banyak. Nabi katakan inna hajatana ilaika katsir. Hajat kami ya Allah kepadamu banyak. Ya, lui hajatnya ya Allah lui. Ya, lalu peluru kurang munajat masalah. Lui yang milik, lalu munajat si kurang munajat artinya ibadahnya kepada Allah.
beramalnya, munajatnya menuju Allah kurang, kan tidak connect. Ya, ada perlu duit, lalu amalan belum, jadi mintanya sedikit. Ya. Jadi ukurannya kalau ada kita banyak, maka berikan untuk Allah itu yang sebanyak-banyaknya. Ya, jangan yang sedikit-sedikit. Allah jangan sisa-sisa waktu, kapan namanya, semilih-milih duit. Ya. Kita sholat misalkan hanya sisa-sisa waktu udah lelah, masih lelah juga nih, dulu. Panen semuanya, ada sisa waktu. Kalau 5 menit kan sudah terubah. Ya Allah, yang sisa-sisa doa salam. Maka jangan salahkan Allah, kadar hidup sini itu dikasih sisa-sisa. Sisa-sisa saya, sisa-sisa dengan soleh. Dengan soleh nyendem ukurannya apa? Nyendem kepeng, nyendem dunia dan seterusnya. Nah belum nyendem itu dikasih yang soleh dulu. Kenapa? Karena kadar ibadahnya banyak. Belum ya sisa-sisa kan berarti sisa dengan solehnya udah baik. Ya, dia bersedekah sisa-sisa menarakkan 1000-an gitu. Nah, gimana? Berbeda tentang sisa-sisa pokok, poin-poin. Ya, ini anak jabat ini maka bersedekah. Ya, dia nanti tidak menjadi. Dan maka bersedekah nanti tidak maka biar kembali. Jadi berikan untuk Allah itu kadar yang terbaik. Ya. Allah katakan haji itu adalah sholat yang wusta. Jagalah waktu sholat untuk Allah, maka Allah pun akan menjagamu dalam waktu. Kita melihat doang, lagu takut kita kasih Allah itu yang tidak poin-poin, berikan poin untuk Allah. Biasanya itu ya sholatnya tahajud dan seterusnya, baru Allah memberi poinnya apa? Ya sholatnya sekedar lagi pas ngebutuh dah, pas ngejarit lah proyek lah kerja, pergi tak dari sini, sini belum, mau proyek jatuh, ini pagi wah semua proyek, jadi itu. Dibenci oleh Allah. Jadi perlu beramal itu lihatlah kita ini bahwa banyak aja sama Allah. Ya, sinta duit doang kita tidak punya ketidakbutuhan terhadap tersebut karena Allah sudah fitrah kita ya Yohanes antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu butuh pada Allah. Dalam arti apa? Apakah kita mampu? Dalam kita mampu, apakah kita tidak mampu? Kata Allah, ala kulli hal. Segala keadaan kita tetap butuh pada Allah. Subjektif, ukurannya tiap sampai triliunan. Jadi itu tetap butuh Allah. Mentang-mentang sudah mengatakan Allah tidak, kita tidak butuh Allah. Mentara Allah fitrah antumul fuqara ilallah. Antum kata Allah. Kalian selalu bersuget, bermiskin, berjalan, bercerubah, berjelekok, dan seterusnya. Bahkan sini itu butuh Allah. Itu fitrah Allah. Dalam kondisi apa? Ya, sini butuh ya kepada Allah, tidak butuh pada Allah. Tetap kita ini sebagai manusia di fitrah antum fuqara. Kalian itu fakir, kita ini butuh ya. Tak ada sudah, kemudian masa ada masalah, duian masalah, ada sudah. Pak Anda dan sudah ada masalah, duit masalah, ya, duit masalahnya, ya, maka apa? Semuanya Allah jadikan kadarnya itu butuh kepada Allah. Tapi terkadang manusia terlalu sombong, melihat dirinya itu sudah punya semua, seolah-olah Anda butuh kepada Allah. Nah, dengan berkata guru ini aku yang doa yang ada Allah Taala selaku harap ini nanti yang harap nulis ya balik yang harap mobil yang harap bilang yang harap kata yang duit aku dan yang kedua malikan boleh dia kembali kedua aku bercerubah tidak sokong ada nanti Allah itu betul bukan karena kita ini tidak butuh tapi walaupun dalam keadaan apapun itu tetap butuh. Kita ini statusnya di Allah antumul fuqara, anta itu fakir. Dalam keadaan tidak kaya atau miskin itu pasti butuh. Karena pada satu saat tidak akan menemukan masalah yang tidak ada solusinya kecuali harus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bagaimana solusinya Nabi Musa ketika terkejar oleh Fir'aun dan di depannya ada lautan? Udah tidak ada solusi. Maka disitulah saat itu tidak ada yang dibutuhkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berfirman, itu biasakan pukul lautan itu. Bagaimana logikanya? Ada tongkat, ada kayu yang bisa membelah lautan, tidak bisa dilogikakan. Kenapa? Karena Allah berkehendak yang mudah. Nah makanya jemaah, hajat kita ini tinggikan ke Allah Ta'ala. Ya, dengan apa? Dengan ibadah kita. Berarti setiap ibadah itu apakah disebut karena kita punya hajat? Iya. Ya, ibadah kita itu adalah bagian daripada hajat kita kepada Allah. Hajat apa? Ya hajat kita mau surga, hajat kita mau pahala, hajat kita mau solusi, hajat kita mau rezeki. Ya wala ibadah ukuran dia dengan Allah Ta'ala. Allah tahu hati keluarga. Kayu hambaku ya sembahyang nangis dan kepeng datang kepeng dia juga nih ya datang ya. Kenapa? Karena ada kita itu dalam ibadah, yaitulah ibadah itu karena kita ada ajar mendewa beribadah pada Allah, berarti seolah-olah itu tidak ada ajar sama Allah, padahal kita ini pasti punya hajat. Maka semakin banyak ibadah kita, semakin banyak Allah menyelesaikan hajat kita. Nuh gampang ya. Sudah sekian masalah perlu, kemudian perlu banyak ibadah, udah tidak jadi masalah karena Allah yang selesaikan hajat perlu ya. Yang masalah itu kita ini banyak masalah, banyak hajat, tapi ibadah kita sedikit banget, tidak cukup untuk mengkanter semua masalah kita. Maka ibadahlah jemaah sebagai wujud kebutuhan kita pada Allah. Ya, kita butuh sama Allah. Ya, kita sholat, kita puasa, kita sedekah. Itu dalam bentuk hajat ke Allah Ta'ala. Ya, sangat kita butuh. Maka Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Kemudian rahman linnari biqadri sabrika alaiha. Kemudian beramal engkau untuk neraka dengan ukuran sida sabar untuk menahan api neraka. Ya, sekuat aku sih dengan api neraka ini, kuat ke sedut neraka. Hah? Neraka apinya doang. Angka aja, aku ketawa ada maksiat ya Allah Taala. Aku cuma jual es batu dulu. Ya, neraka. Ya. Artinya bahwa kalau kita takut masuk neraka, seharusnya amal kita itu jauh daripada amal yang neraka. Ya. Berarti kalau belum terbiasa bermaksiat, berarti kita sudah yakin dan kuat untuk menerima panasnya api neraka. Makanya kata Nabi, kalau ada sabar masuk neraka, ya udah seolah-olah beramal saja dengan maksiat. Kalau sudah sabar, masalahnya tidak ada orang sabar masuk neraka. Ada sabar kan neraka. Sabar, tersebut sabar, ya, belak sabar. Dan ini sabar. Apa tadi? Jadi, jatuh subur, ya, la tatu subur wahidah. Malah mereka disebut oleh Allah, la tatu subur wahidah wa kuntu saburan katsira. Ya, jangan katakan penyesalan sedikit-sedikit, saburan katsira. Dulu penyesalan murah, wah, ya, kesini ya malah murah sekali. La tatu subur wahidah. Jadi nyurah sekali malaikat, boleh tidak nyurah, boleh, boleh nyurah. Dan neraka lu dan nyurah kan, kuburong kasiro, ya surahkan si duit, si ngangkut, si denara sahabat, ya, harap dengan sahabat, denara, ya. Maka berarti tidak ada orang yang bisa sabar di dalam api neraka. Maka tidak ada alasan kemudian perlu beramal untuk neraka. Dia beramal neraka itu jangan maksiat. Kalau kita sadar bahwa kita ini tidak sanggup masuk neraka. Nah jadi simpulannya 4 lah ini, jangan termati Allah Subhanahu Wa Taala kata Imam Syu'bah, yakni ingatlah dunia itu kita tidak selamanya, dan akhirat itu ada hisab yang selamanya. Kemudian ibadah pada Allah karena kita selalu punya hajat pada Allah, kebutuhan kita. Kemudian beramallah untuk neraka kalau kau sabar. Artinya jangan mendekati maksiat kalau kau takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini hadis yang dipelajari oleh Imam Syu'bah dan ilmu awal dan akhir. Sehingga apa? Poinnya adalah ibadah.
ya dunianya sekedar untuk hajat sehari-hari cukup, ya lebih dari itu untuk akhirat. Kemudian apa? Jadi ibadahnya perbanyak, hajat kita diselesaikan oleh Allah. Ya, kemudian apa? Jangan maksiat karena kita tidak sanggup untuk masuk ke dalam hati neraka. Ayuhal walad, wahai anakku, idza alimta hadzal haditsa, kalau engkau tahu hadis ini, la hajata ilal amil katsir, tidak butuh kepada apa? Ilal ilmu katsir, tidak butuh sebenarnya kepada ilmu yang banyak. Artinya, kalau saja takut saja kepada Allah dengan hadis itu, hanya engkau beramal untuk dunia sekedar saja, kemudian akhirat engkau yakin bahwa engkau akan abadi, kemudian ibadahmu kuat karena butuh hajatnya kepada Allah, kemudian takut maksiat pada Allah, ya cukup sudah itu. Ya, wa ta'ammal fi hikayatil ukhra, dan renungkanlah pada hikayat-hikayat yang lain. Wa dzalika, dan di antara hikayat yang lain, anna Hatim al-Asr, bahwasanya Imam Hatim al-Asr kana min ashabi Syafi'i al-Balkhi. Ya, beliau adalah termasuk sahabatnya Imam Syafi'i al-Balkhi. Ya, Hatim al-Asr itu sahabatnya Syafi'i al-Balkhi, yakni ahli tasawuf, jadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang alim, yang memilih jalan-jalan kesederhanaan. Ya. Syekh Asr Hatim al-Asr itu bersahabat dengan Syafi'i al-Balkhi pada Sayyidina Ali, pada Sayyidina tokoh tasawuf rahimahullah ta'ala alaihim. Semoga Allah merahmati mereka. Keduanya fas'alahu yaum, Imam Hatim bertanya kepada Syafi'i al-Balkhi pada suatu hari, beliau berkata, sahibatani mundu 30 sana. Imam Syafi'i al-Balkhi, engkau sudah bersamaku, engkau bersahabat bersamaku dari tahun bersahabat 30 sana. Kalau anda tahu, ma'asor takdir, aku mau dia bersahabat dan jago. Ini Hatim al-Asr. Qala, ya, hasaltu 8 fawaidah min al-ilm. Syekh ulin anak syakik ni, ya, bebaturan. Aku mau dua faedah dia perlu bebaturan dan jago. Aku dia 8 fawaidah min al-ilm. Ya, yakni balik faedah ilmu mau ya, wa yatakfini minhu, cukup wahyu dari jangan ku masyak ulin. Lianni arju khalasi wa najati fiyah, karena aku melihat di situ ada ketulusan dan selamatku. Faqala Syafi'i al-Balkhi, kemudian Syafi'i mengatakan, "Ma'iyah, apa itu?" Qala Hatim al-Asr. Nah, Imam Hatim al-Asr kemudian mengatakan, nah, artinya saya bersahabat di aku, kata Syekh Hatim, ya, kepada Syafi'i al-Balkhi, aku mau ada faedah, ya, aku dapat 8 faedah. Inilah faedah yang baru ini sebagai poin daripada kitab ini, baru faedah yang akan dibahas. Pertama, seperti yang kita bahas, al-faedatul ula, faedah yang pertama, hikmah. Inni nadartu ilal khalq, aku melihat kepada manusia makhluk, fara'aitu likulli minhum, lalu aku melihat setiap mereka mahbuban, yakni dicintai, wa ma'syuqan, dan dirindukan, yuhibbu wa ya'syuqu, dia mencintai dan dia merindukan. Aku melihat ada manusia itu saling merindu, saling mencintai. Imma dia dicintai, imma dia dirindukan, atau imma dia mencinta, imma dia merindu. Wa ba'du dzalikal mahbub, ya, dan sebagian daripada yang dicintai itu yusahibu, ya, membersamainya ila maradil maut, sampai datangnya sakit menuju kematian. Ya, sebagian dari yang aku lihat dengan si saling cinta, saking demannya tiba dengan si cintanya, dia membersamainya sampai dia mati. Ya, sampai sakit terus, batu ini dia pendak-pendak, ini tekanan sakit, stroke, milin ada masalah. Itu ada sebagian sahabat saking mencintai sahabatnya sampai mati pun dia tetap bersahabat. Wabatu ila syafiril qabr, dan sebagian hanya bersahabat sampai dengan pinggir kubur.
Artinya sebagian saking mencintainya bersahabat sampai mati, menang mati, bukan bersahabat. Atau sampai pinggir kubur, tato si batur, si dalam kubur, itu persahabatan yang saling mencintai. Cuma yang diukulah, wa yatrukuhu faridan wahidan. Kemudian sahabat itu pulang, yang sampai mati dia pulang, yang sampai kubur pun akan pulang. Wala yadkhul ma'hu fi qabrihi minhum ahad. Dan tidak ada satupun dari sahabat-sahabat yang cinta itu yang akan ikut masuk ke kuburan satupun. Saya biru, aku sedang semati. Dia cakap kamu hidup, aku mati. Kamu mati, aku hidup. Boleh. Betul? Ya salah. Ya hidup semati, ya kamu mati, aku mati. Kamu hidup, aku hidup. Aku melekap. Saya apa? Saya kenyataannya saya nak mati, ya saya. Ya hidup boleh sampai lah sekarang jauh kubur selima boleh. Maka sebelum kalian kuburku jangan menikah lagi. Artinya semuanya akan meninggalkan. Dia nyala dengan sehidup semati, ya, kecuali engkau hidup aku mati, atau kau mati aku hidup. Dan fatafakkartu, dan aku berpikir, waqultu, dan aku katakan afdalu mahbubil mar'i. Dan aku katakan sudah berpikir panjang, ternyata denara barang ini teman-teman mati sahabat-sahabat. Afdalu mahbubil mar'i, ternyata sebaik-baik kekasih seseorang ma yadkhulu fi qabrihi, adalah kekasih yang bisa masuk ke dalam kubur. Wa yu'anisu, dan dia memberikan ketenangan fihi, dalam kubur. Fama wajadtu, aku tidak temukan sahabat dalam kubur yang memberikan ketenangan itu ghairul amal sholih, kecuali amal soleh. Faqadtuha mahbuban li, lalu aku jadikan kekasihku ya amalmu sendiri, litakuna sirajan li fi qabri, agar menjadi cahaya di dalam kubur. Wa tu'anisuni, dan menenangkanku di dalam kubur. Wala tatrukni faridan, dan tidak dia tinggalkan aku sendiri. Nah, ini faedah pertama. Semua di dunia ini ada pertemuan, ada perpisahan. Ya. Nah, setiap persahabatan pun ada pertemuan, ada perpisahan. Maka ketika kita masuk ke dalam liang lahat, dalam kubur, tidak ada yang sanggup sahabat pun itu mau menemani kita sampai kubur. Tapi yang sanggup menemani kita hanya amal kita. Maka cintailah, jadikanlah sahabat amalnya jemaah. Ya, dia ini bersahabat di pak manusia dua, bersahabat isi sholat, bersahabat isi puasa, bersahabat isi sedekah, bersahabat isi senyum, bersahabat isi majelis ilmu. Kita sahabat-sahabat. Ya, sampai kita bersahabat di majelis ilmu nanti saling memberi syafaat. Ya, itu sahabat si fulan. Ya, untuk sahabat-sahabat dunia itu, untuk sugih, pemiskin, terpilih, untuk proses salam arwah diserakangan padi timbul. Ya, tapi sahabat-sahabat amal ini terus menemani kita. Ya, bersahabatlah dengan Al-Quran, bersahabatlah dengan surat Al-Mulk, bersahabatlah dengan surat Yasin, bersahabatlah dengan surat Al-Waqiah. Itu sahabat sejati, jemaah amal itu sahabat sejati. Ya, karena aku dia lihat dunia juga sampai akhirat dia akan menemani penunggu. Nah, jadi jangan katakan sahabat itu sahabat pena di dunia, tapi sahabat penunggu sendiri perlu lupakan. Apa itu? Amal itu sahabat. Ya, jadi angka ilmu sahabat, majelismu sahabat. Aku dia mula-mula ninggalan sahabat itu. Ya, bunuh diri sekali aku untuk jangan dilakukan. Nah, berarti dia cocok bersahabat ya. Nah, yang berarti batok sekali. Nah, berjamaah dia. Berarti dia cocok jadi sahabat. Ya, orang bersahabat itu saling cinta. Lalu dia kalau tidak ke masjid, lalu dia ada awal waktu. Misalnya aku di bersahabat isi amal. Nah, itu faedah yang pertama. Jadikan sahabat itu amal. Dia bersahabat si manusia doang, dan dia rugi. Minimal ruginya apa? Ketika meninggal ya udah kita dilupakan. Kira-kira kita terlupa, paling sampai nyewa selesai. Nangis terus mama terdiri. Ya, dan baliwat nyewa. Nah, mulai sana begitu. Mulai kerja. Yuk, jam berapa? Ya,
Udah, tapi kalau amal bro tetap sambang itu sampai meninggal. Nah, lah faidah namanya jamaah. Jadi bagaimana kita ini bersahabat dengan amal, ya, bersahabat artinya dengan melanggar amal itu karena yakin dia adalah sahabat pena yang tidak akan lepas dari kita. Membahas khoddam itu adalah ya pelayan kita. Kita tuh misalkan sudah yasina sudah biasa isipan itu sahabat. Jadi paham ya, sahabat itu sahabat yang terbaik adalah amal kita. Nah, al-faidah Islamiyah itu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jemaah yang perlu Islam diberikan kesehatan dan panjang umur, bertemu khususnya bulan suci Ramadan, dan ingat bulan Ramadan jadikan sahabat amal itu sebanyak-banyak. Karena sebaik-baik amal ya di Ramadan, sebanyak-banyak nilainya dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, bertemu Ramadan dari Mubarak Al-Fatihah. آمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في تعليمنا، وبارك لنا في علومنا، وبارك لنا في مجلسنا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا وذريتنا، ثم علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في ذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع في مقامنا ومجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد هذا تفرقا سلما وفقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nah, termasuk Pak